Malam itu langit mendung menutupi bulan. Kampung Karangjati nyaris tak bersuara selain detak jam tua di pos ronda. Udara dingin menusuk tulang, seolah membawa sesuatu yang tak kasat mata. Pak Sarno duduk termenung di kursi kayu reyot. Matanya menatap jalan setapak yang membelah kampung. Lelaki berusia 55 itu sudah puluhan tahun ikut ronda. Tapi malam Jumat kali ini terasa berbeda. Pak Sarno, suara pelan memecah keheningan. Itu Budi, pemuda baru yang dipaksa ikut ronda oleh orang tuanya. Tadi saya dengar suara aneh dari arah kuburan belakang masjid. Pak Sarno melirik sekilas, tidak langsung menjawab. Suara kayak orang nangis, tapi pelan, kayak ditahan-tahan. Budi menambahkan dengan bisikan. Pak Sarno menyulut rokok, menghembuskan asapnya lambat. Kuburan itu kosong, Bud. Gak ada orang waras nangis di sana tengah malam. Tapi saya dengar sendiri, Pak. Pas saya lewat dekat situ. Awalnya saya pikir kucing. Tapi makin lama, suaranya kayak cewek. Pak Sarno mendesis pelan. Ia pernah dengar cerita soal kuburan itu. Dulu waktu kampung ini belum seramai sekarang. Tapi ia tak ingin menakut-nakuti bocah baru. Kalau takut, jangan ronda, ucapnya dingin. Budi diam. Ia duduk namun terus melirik ke arah jalan yang mengarah ke kuburan. Seakan menanti sesuatu muncul dari sana. Jam dinding berdetak pelan. Tik, tik, tik. Tiba-tiba, lampu Petromax di pos ronda berkedip, lalu padam sejenak sebelum menyala lagi. Pak Sarno langsung berdiri, mengambil senter dari rak. Lihat ke belakang, katanya cepat. Budi menelan ludah. Ia melangkah ke belakang pos ronda, senter di tangan gemetar. Gak ada apa-apa, Pak. Tapi saat mereka kembali duduk, kentongan yang tergantung di sisi pos ronda berbunyi sendiri. Tok, tok, tok. 3 kali. Pelan, teratur. Padahal tidak ada angin. Pak Sarno berdiri lagi. Kali ini ia lebih waspada. Tangannya meraih golok tua yang biasa ia bawa saat ronda. Siapa di sana? Teriaknya ke arah kegelapan. Tak ada jawaban. Hanya suara jangkrik yang seolah makin keras. Budi merapat ke dinding pos ronda. Wajahnya pucat. Lalu dari arah jalan kecil dekat kuburan terdengar suara langkah pelan diseret satu persatu. Pak Sarno menyorotkan senter. Tapi jalan itu kosong. Suara langkah tetap terdengar. Seperti semakin dekat. Tapi tak ada apapun di sana. Pak Sarno merapatkan jaketnya. Napasnya memburu. Dan tiba-tiba kentongan berbunyi lagi. Kali ini 2 kali lebih keras, seakan ada yang memukulnya dengan amarah. Tok, tok. Pak Sarno menatap Budi. Ada yang gak beres malam ini. Sejak kentongan berbunyi sendiri, suasana pos ronda berubah. Pak Sarno yang biasanya tenang seperti batu karang, kini lebih sering berdiri dan menatap ke arah jalan kecil menuju kuburan. Budi hanya bisa duduk kaku, tangannya memuk lutut. Jam berapa sekarang? Tanya Pak Sarno. Jam 2 kurang 10, Pak, jawab Budi sambil melirik ponselnya dengan tangan gemetar. Pak Sarno meludah ke tanah. Jam segitu, bukan waktu orang usil, tapi juga bukan waktu manusia waras berkeliaran. Angin kembali bertiup, tapi kali ini bukan dingin yang terasa, melainkan bau. Bau kain basah yang lama tak dijemur, dicampur bau amis darah segar. Budi menutup hidungnya. Pak, baunya kaya. Pak Sarno tidak menjawab. Ia sudah mencium bau itu sejak 2 menit lalu. Dan insting tuanya berkata, jangan bersuara, jangan bergerak gegabah. Tiba-tiba, dari atap pos ronda yang terbuat dari seng tua, terdengar suara seperti cakar yang menggores permukaan seng perlahan. Budi menatap ke atas, matanya membesar. Pak, itu suara apa? Pak Sarno mengangkat 1 jari. Tanda diam. Suara cakar itu berhenti mendadak, lalu diganti suara tetesan air, seperti dari tubuh yang basah kuyup. Tapi yang menetes bukan air biasa. Tetesannya berwarna merah gelap. 1, 2, jatuh di lantai kayu pos ronda. Plok. Pak Sarno menyorotkan senter ke atas. Kosong. Tapi di sudut atap, ada bekas telapak kaki basah berlumur darah, seolah seseorang berdiri di sana beberapa detik lalu. Budi mundur, hampir terjatuh. Pak, saya pulang aja ya, Pak. Saya nggak kuat. Pak Sarno mendesis tajam. Kalau kamu lari, dia ngikut. Dia siapa? Tanya Budi. Suaranya pecah. Pak Sarno tak menjawab. Ia malah berjalan pelan keluar pos ronda, menyusuri jalan kecil menuju pohon beringin dekat kuburan. Matanya liar, seperti mengikuti sesuatu yang tak terlihat. Dan saat ia berhenti di dekat pohon itu, angin berhenti. Semua suara lenyap. Lalu, dari dalam semak-semak di bawah beringin, muncul sehelai kain putih, kotor, lembab, sobek di sana-sini, dan meneteskan darah segar dari ujungnya. Budi menjerit dari kejauhan. Pak Sarno, itu. Pak Sarno tak bergerak. Matanya menatap tajam ke kain itu, yang perlahan seperti terseret sendiri ke balik semak dan menghilang.
Lalu dari kejauhan terdengar suara tertawa pelan, lalu berubah menjadi tangisan terputus-putus, dan terakhir menjadi suara orang mengerang seperti dicekik. Pak Sarno kembali ke pos ronda. Wajahnya pucat. Ia menatap Budi dalam-dalam. "Besok, jangan ikut ronda dulu, Bud." "Kenapa, Pak?" Pak Sarno menarik napas dalam. "Karena yang kamu lihat tadi baru bagian dari tubuhnya." Malam belum juga beranjak. Jam di pos ronda menunjukkan pukul 2:15. Tapi waktu terasa beku. Suasana hening begitu mencekam hingga detak jantung bisa terdengar jelas. Pak Sarno duduk kembali di kursi reyotnya. Tangannya gemetar. Tak bisa menahan rasa dingin yang seolah datang dari dalam tulangnya. Budi masih duduk di lantai, menatap kain putih berdarah yang kini sudah menghilang ke semak-semak. "Pak, itu tadi. Pocongnya?" bisiknya. Pak Sarno menggeleng perlahan. "Kalau itu pocong, kita udah nggak di sini." "Terus?" "Entah, tapi apapun itu, dia belum selesai." Tiba-tiba, bunyi keras dari atap pos ronda menggetarkan mereka berdua. Seolah seseorang melompat dan menghantam Seng dengan keras. Pos ronda bergetar seperti disambar gempa kecil. Pak Sarno langsung berdiri, senter di tangan, golok di tangan satunya. Budi hanya bisa memeluk lutut sambil memejamkan mata. Di sela suara dentuman, terdengar suara geraman, atau mungkin napas kasar. Seperti dari makhluk yang mengintai dari balik dunia nyata. Suara itu tak terdengar seperti manusia, tapi juga bukan suara hewan. Saat Pak Sarno menyorot ke atap, tetesan darah mulai mengalir turun lewat celah-celah papan kayu. Menetes tepat ke bahunya. Ia menengadah. Tak ada siapapun, tapi darahnya masih menetes. Dan di atas sana, samar terlihat bekas seretan tubuh di antara noda merah yang segar. Tiba-tiba di belakang pos ronda, kentongan berbunyi sendiri lagi. Kali ini cepat dan keras. Pak Sarno melompat keluar. "Siapa di situ?" Dari balik gelap tak ada jawaban. Tapi saat sorotan senter mengarah ke pohon beringin, ada sesuatu berdiri di bawahnya. Bukan manusia, bukan hewan. Bayangan tinggi terbungkus kain lusuh. Tak bergerak, tak bersuara. Pak Sarno menatap tanpa berkedip. Tapi saat sorotan senter sedikit goyah, bayangan itu menghilang. Bukan berjalan, bukan menghilang pelan, tapi melompat dalam sekali lompatan panjang ke atap rumah warga di sebelah. Seng rumah warga itu bergetar keras. Lampu teras rumah padam tiba-tiba. Anjing-anjing di kejauhan menggonggong tak karuan. Budi mulai menangis tertahan. "Pak, saya mau pulang. Saya mohon." Pak Sarno tak menjawab. Ia justru menatap jauh ke arah jalan kecil yang mengarah ke kebun pisang di balik kuburan. "Satu hal yang harus kamu ingat, Bud," katanya pelan. "Kalau sudah dengar bunyi kentongan 5 kali berturut-turut, jangan lari, jangan teriak, jangan nengok ke belakang." Budi menatapnya bingung. "Kenapa, Pak?" Pak Sarno menggertakkan gigi. "Karena itu tandanya, pocongnya udah di belakangmu." Keesokan paginya, kabar buruk menyebar cepat ke seluruh kampung. Budi ditemukan tergantung di tiang kentongan pos ronda. Matanya terbuka lebar, lidahnya menjulur, kedua tangannya mencakar lehernya sendiri, seolah mencoba melepaskan jeratan yang tak terlihat. Tapi yang paling mengerikan, ia tergantung dengan tali dari kain kafan yang masih basah dan bau tanah kuburan. Ibu-ibu menjerit. Warga mulai berkumpul. Polisi dipanggil, tapi mereka hanya bisa menggeleng melihat keadaan mayat yang seolah bukan bunuh diri biasa. Yang membuat bulu kuduk berdiri. Di papan lantai tempat Budi terakhir duduk, ada tulisan besar seperti dicakar paksa. "Aku belum selesai." Pak Sarno berdiri di tepi kerumunan. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Ia tahu itu bukan kematian biasa. Dan yang lebih parah, itu bukan kesalahan Budi. Malam sebelumnya, Budi memaksa pulang. Tapi saat sudah berjalan puluhan meter, kentongan berbunyi 5 kali. Tok, 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 tok. Pak Sarno mendengar teriakannya. Tapi ia tidak mengejar. Ia hanya bisa berdiri dan menggenggam goloknya erat-erat. Dan kini, Budi mati. Malamnya, Pak Sarno duduk sendiri di pos ronda. Tak ada yang berani menemaninya. Bahkan warga minta ronda ditiadakan untuk sementara. Tapi ia tahu, meninggalkan pos ini justru lebih bahaya. Ia duduk menghadap jalan kecil menuju kuburan. Angin tak berhembus, tapi kentongan berayun pelan sendiri. Seolah ada yang menggoda, mengajak main. Pak Sarno menyulut rokok. Tapi bara rokok padam begitu saja, seolah dihisap oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Sudah berapa orang kamu ambil?" bisiknya ke kegelapan. Tak ada jawaban. Hanya terdengar suara gesekan dari bawah kolong pos ronda. Ia menunduk. Tak ada siapapun. Tapi kemudian dari luar terdengar langkah pelan, berderap satu persatu seperti kaki yang terikat.
Langkah itu berhenti tepat di depan pos ronda. Pak Sarno tak berani menyorotkan senter. Ia tahu kalau ia melihat langsung, wujud itu akan ikut masuk ke dalam dirinya. Tapi suara itu, napas berat, basah, dan irama langkah yang perlahan membentuk pola. Satu langkah, dua hentakan kentongan. Langkah, hentakan, langkah, hentakan. Dan tiba-tiba kentongan berdentang 5 kali keras. Tok, tok, tok. Pak Sarno gemetar. Tapi ia hanya berbisik lirih. Ambil aku, jangan warga lain. Tak ada jawaban. Tapi ketika ia menoleh perlahan, di lantai, ada jejak kaki berlumutnya dari dalam pos ronda keluar. Padahal, tak ada siapapun yang masuk. Setelah kematian Budi, kampung menjadi sunyi. Tak ada anak bermain, tak ada ibu-ibu duduk di teras. Bahkan ayam pun tak lagi berkokok saat pagi. Pak Sarno berjalan ke balai desa dengan langkah berat. Ia minta izin ke kepala desa, ingin membuka kembali arsip pemakaman lama yang terkunci di gudang belakang sejak tahun 90-an. "Ngapain kamu buka-buka dokumen tua itu, Sar?" tanya Pak Lurah sambil melipat koran. "Kampung kita butuh tenang, bukan cerita hantu." Pak Sarno tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke mata Pak Lurah, dingin dan mantap. "Karena aku yakin, ini semua berawal dari tanah makam yang lupa didoakan." Gudang balai desa itu berdebu dan pengap. Pak Sarno membuka lemari besi yang penuh catatan kuno. Ia mencari nama-nama yang dimakamkan di area dekat pohon beringin, tempat semua gangguan berpusat. Dan di situ ia menemukannya. Satu nama yang dicoret dengan tinta merah dan diberi catatan kecil. Jangan dibacakan doa, biarkan dikubur diam. Dari desas-desus warga tua, Simon adalah pemuda yang dibakar hidup-hidup karena dituduh mencuri dan memperkosa anak kiai. Tapi desas-desus itu tak pernah terbukti. Bahkan setelah kematiannya, warga yang terlibat dalam pembakaran itu mati satu persatu dengan cara mengenaskan. Dan makam Simon tidak diberi batu nisan. Hanya lubang tanah yang ditutup cepat, tanpa doa, tanpa kain kafan utuh. Malam itu, Pak Sarno kembali ronda sendiri. Tapi kini ia membawa sesuatu. Satu helai kain kafan baru dan sebotol air yasin. Ia duduk di pos, menunggu. Hening. Jam 2:10. Angin mulai menderu. Srek, srek, srek. Langkah kaki dari arah kuburan. Perlahan, tapi pasti, Pak Sarno berdiri. Kain kafan mulai bergerak sendiri di tangannya. Seolah tertarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Kentongan berdentang sendiri. Tok, Pak Sarno memejamkan mata. "Simon, kalau memang kau ingin dibenarkan, tunjukkan dirimu." Dan saat ia buka mata, di bawah sinar lampu jalan yang redup muncul sesosok tubuh tinggi terbungkus kain kompang camping, penuh darah dan tanah kuburan. Tapi wajahnya tak terlihat. Karena kepalanya tertutup karung goni hangus terbakar. Pocong itu tidak melompat, tidak bergerak cepat. Ia berjalan menyeret kaki, kiri dan kanan terikat tali. Pak Sarno mencabut goloknya. Tapi bukan untuk menyerang. Ia letakkan golok itu di tanah. Lalu ia berkata dengan tegas, "Kalau kau mau keadilan, jangan ambil nyawa yang tak bersalah." Simon berdiri diam. Lalu, hilang dalam sekejap angin dingin. Namun, saat Pak Sarno menoleh ke lantai pos ronda, ada nama baru yang tercoret di tanah. Pak Lurah. Keesokan paginya, kampung geger lagi. Kali ini, Pak Lurah ditemukan tewas di ruang kerjanya. Bukan mati biasa. Mulutnya menganga lebar seperti sedang menjerit, dan lidahnya hilang. Di meja kerjanya tertulis satu kalimat dalam darah, "Diam yang kau janjikan, kini kutebus dengan nyawamu." Pak Sarno datang paling pertama ke TKP. Tapi begitu melihat mayat itu, ia langsung mundur. Tubuh Pak Lurah bukan cuma mati, tulang lehernya remuk seperti dipelintir paksa. Tangannya terkepal erat mencengkram potongan kecil kain kafan. Dan di bawah meja ada jejak kaki lumpur. Lagi. Arah datangnya dari jendela, dan jejak itu menggantung di udara, seperti sesuatu yang mendarat tanpa menginjak tanah. Warga mulai ribut. Beberapa menyebut-nyebut nama lama, Simon. Yang lebih menyeramkan, malam harinya beberapa orang mendengar suara tangisan dari kuburan. Tapi bukan suara satu orang, melainkan seperti seisi tanah itu menangis bersama. Malam itu, Pak Sarno duduk sendirian di pos ronda lagi. Tapi kali ini, ia tak menunggu teror. Ia menulis surat. Isinya, pengakuan. Ia tahu sesuatu yang orang lain tak tahu. Ia ikut dalam pembakaran Simon dulu. Bukan pelaku utama, tapi ikut menyiramkan minyak ke tubuh pemuda malang itu karena ikut-ikutan massa. "Waktu itu aku cuma ikut ramai, Say. Aku takut dibilang pembela setan," gumamnya sambil menulis dengan tangan gemetar. Angin mulai dingin. Kentongan bergerak sendiri. Tok, tok, tok. Pak Sarno berdiri. Ia tak gentar lagi.
tapi napasnya berat. Tiba-tiba tercium bau gosong, daging terbakar. Lalu asap hitam keluar dari sela papan lantai pos ronda. Dari asap itu sesuatu muncul. Sosok pocong itu lagi. Kali ini kain kafannya terbakar sebagian. Dan dari kepalanya yang tertutup karung goni keluar asap seperti bara api. Tapi yang paling mengerikan, di dadanya terjahit rapi sebuah papan bertuliskan Simon. Pocong itu tidak melompat. Ia melayang perlahan langsung ke depan Pak Sarno. Lalu berhenti. Tak ada suara. Hanya hening dan napas Pak Sarno yang kian tersengal. Simon mengangkat tangan kanannya perlahan, lalu menunjuk satu arah, ke rumah Pak RT. Seketika itu juga, kentongan berdentang keras. Tok, 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 tok. Pak Sarno mengerti, korban berikutnya akan jatuh. Tapi kali ini, ia tak akan tinggal diam. Ia akan menyusul ke rumah Pak RT untuk menghentikan kutukan ini atau mati bersamanya. Pak Sarno berlari menuju rumah Pak RT sambil menggenggam golok warisan ayahnya. Langit tampak lebih hitam malam ini, seperti menutupi bulan dengan kabut gelap yang pekat. Jalanan kampung sunyi, tak ada suara jangkrik, tak ada angin, hanya napasnya sendiri yang terdengar. Sesampainya di rumah RT, lampu rumah menyala terang, tapi pintu terbuka setengah, seolah menunggu seseorang untuk masuk. Pak Sarno melangkah masuk pelan. Pak RT tak ada sahutan. Ia menyusuri ruang tamu, kosong, dapur kosong. Tapi saat sampai di kamar belakang, lantai dipenuhi darah. Dan di atas kasur, Pak RT terbaring tanpa tangan kanan. Satu-satunya hal yang tertinggal hanyalah tulisan di dinding kamar, tertoreh dengan darah. Tangan inilah yang membakar. Pak Sarno mundur dengan napas tercekat. Tapi kemudian ia melihat sesuatu, lubang tanah terbuka di tengah lantai kamar, seperti bekas gali paksa. Bau tanah dan kain gosong tercium kuat dari sana. Ia menyalakan senter dan menyorot ke dalam. Tangan manusia, terkubur, masih berdarah. Dan saat cahaya menyentuh ujung jari itu, lantai kamar bergetar. Lalu dari balik jendela muncul bayangan, pocong Simon. Kali ini, karung goni di kepalanya sudah terbakar habis, menampakkan wajah yang meleleh, separuh tengkorak, separuh daging hitam. Mulutnya terbuka, tapi bukan untuk bicara, untuk berteriak. Jeritan itu bukan dari dunia ini, suaranya membuat kaca pecah dan telinga Pak Sarno berdarah. Lalu, lampu padam, gelap total. Dalam kegelapan, Pak Sarno merangkak, mencari goloknya. Tapi ia merasakan sesuatu menyentuh kakinya, dingin, basah, dan melingkar seperti kain yang hidup. Lalu tubuhnya tertarik mundur, diseret oleh kekuatan yang tak terlihat ke arah lubang tanah tempat tangan itu dikubur. Pak Sarno berteriak, tapi sebelum tubuhnya sempat ditelan sepenuhnya, sesuatu menariknya kembali dari luar, suara azan. Ternyata, Pak Ustaz dari surau melihat lampu rumah RT mati mendadak dan curiga. Ia datang tepat waktu, membacakan azan keras-keras sambil menaburkan air doa. Pocong itu lenyap, lubang tertutup dengan sendirinya, tapi Pak RT tak bisa diselamatkan. Dan di balik punggung Pak Sarno terukir bekas tali kain kafan yang menjerat lehernya seperti peringatan. Malam itu, Pak Sarno menuliskan satu kalimat di buku catatannya. Dosa yang dikubur tanpa tobat akan bangkit menagih darah. Tapi ia belum menyerah, karena masih ada satu nama lagi yang belum disentuh. Nama yang paling berdosa dari semua. Pak Sarno duduk di surau setelah azan subuh, tubuhnya gemetar. Tangan kanan masih sakit akibat jeratan kain kafan semalam, tapi pikirannya lebih berat dari luka. Ia menatap nama-nama di buku catatannya. Semua sudah mati. Budi, Pak Lurah, Pak RT. Tinggal satu lagi yang belum disentuh. Pak Karta. Dulu orang biasa, sekarang ia menjadi pengurus tanah wakaf dan pemegang kunci semua arsip desa. Tapi dulunya ia pemuda keras kepala yang paling pertama teriak, "Bakar Simon!" Dan lebih dari itu, dialah ayah dari gadis yang dituduh diperkosa. Pak Sarno mendatangi rumah Pak Karta siang hari. "Kenapa kamu datang ke sini, Sar?" tanya Pak Karta sambil menyimpan setumpuk map di meja tamu. "Aku tahu semua, yang kau kubur bukan cuma Simon, tapi juga kebenaran." Pak Karta tertawa getir. "Kebenaran apa, Sar? Dia sudah mati. Masih kurang?" "Gadis itu," ucap Pak Sarno pelan, "nggak pernah diperkosa. Aku tahu, karena waktu itu aku lihat sendiri dia menangis di makam Simon. Bukan karena takut, tapi karena kehilangan." Pak Karta membanting gelas. "Cukup, dia anakku. Dan Simon adalah pacarnya, bukan pemerkosanya," lanjut Pak Sarno. "Kau malu, kau bakar Simon hidup-hidup, tuduh dia tanpa bukti. Lalu kau bayar semua warga untuk bungkam, termasuk aku." Wajah Pak Karta pucat, tangannya gemetar.
Aku hanya ingin jaga nama keluarga. Pak Sarno berdiri. Simon gak butuh nama baik. Dia cuma butuh keadilan. Tapi dendamnya sudah memakan terlalu banyak darah. Malam itu Pak Sarno kembali ke makam lama di bawah beringin. Ia membawa kain kafan baru, bunga Kamboja, dan segenggam tanah dari makam Pak Karta yang dulu mengubur Simon tanpa doa. Dan saat malam paling sunyi tiba, pocong Simon muncul. Tapi kali ini tak merang. Dia menangis. Air matanya mengalir bercampur darah dari luka di wajahnya. Pak Sarno bersujud. Maafkan kami Simon, aku tahu kami semua salah. Aku tahu kau hanya ingin didengar. Pocong itu menunduk. Lalu menunjuk makam kosong di sebelahnya. Makam itu bernama Siti, gadis yang dicintainya. Baru hari itu Pak Sarno tahu, Siti bunuh diri seminggu setelah pembakaran. Tapi mayatnya dikubur diam-diam, tanpa nisan, agar tidak memalukan keluarga. Simon tak pernah mencari balas dendam. Ia hanya mencari Siti. Tapi arwahnya terikat pada dosa orang-orang yang membunuh dan menguburnya tanpa kehormatan. Dan ketika semua pelaku utama telah mati, hanya satu jalan agar arwahnya tenang. Buka kembali makam Siti. Satukan mereka dalam kafan yang sama, dengan doa. Pak Sarno mengangguk pelan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Besok malam, semua akan berakhir. Malam Jumat Kliwon, langit pekat. Hujan turun tipis seperti air mata. Angin menyapu pekuburan tua di ujung kampung, tempat di mana dua makam telah digali ulang. Pak Sarno berdiri di tengahnya, mengenakan sarung jaket lusuh dan tangan memegang musyaf kecil yang basah oleh hujan. Di belakangnya hanya ada satu orang lain yang bersedia datang malam itu, Pak Ustaz. Mayat Siti dan Simon telah dibaringkan berdampingan, disatukan dalam satu kain kafan putih baru. Wajah Siti masih utuh seperti tidur, sementara tengkorak Simon tersenyum. Pak Ustaz mulai membaca doa. Getaran suara langit mulai reda, malam terasa lebih tenang. Tapi ketika kafan hendak ditutup, seseorang datang, Pak Karta, dengan bensin dan korek di tangan. Jangan kalian satukan mereka, jangan, teriaknya histeris. Matanya merah, napasnya sesak. Pak Sarno menghalangi. Sudah cukup darah yang tumpah Karta. Tapi Pak Karta melompat ke liang, menuangkan bensin ke tubuh mayat Simon. Saat korek menyala, angin besar meledak dari dalam makam. Api padam seketika. Dan dari kegelapan, pocong itu muncul terakhir kali. Tapi sekarang, ia bukan lagi pocong yang melompat atau melayang. Ia berdiri, tegak, dengan tubuh manusia utuh, berdarah dan mata hitam kosong. Simon membuka mulut, suaranya serak, berat tapi jelas. Kau membakarku hidup-hidup, kini rasakan panas yang sama. Pak Karta menjerit, tubuhnya terangkat ke udara, dibalikan dan ditanam hidup-hidup ke dalam liang yang basah. Lumpur menutupinya perlahan, walau tak ada tangan yang menggali. Pak Sarno hanya bisa menunduk dan membaca doa keras-keras. Pak Ustadz menangis. Ketika semuanya selesai, hujan berhenti, kabut menghilang, dan tanah itu diam. Keesokan harinya, kampung kembali terang. Tak ada lagi suara ketukan malam, tak ada jejak lumpur, tak ada pocong yang melompat. Tapi di pos ronda, kentongan tua itu masih tergantung. Dan kadang saat malam Jumat datang, kentongan itu berbunyi sendiri, pelan. Seperti mengingatkan, jangan ulangi dosa yang sama. Pak Sarno kini menjadi satu-satunya penjaga makam. Ia menulis satu kalimat di batu nisan Simon dan Siti. Kalian tidak salah, kami yang terlalu buta.